Aku harus cepat-cepat nih. Maaf teman-teman, aku duluan ya. Ya Tuhan, awas Pak! Aduh, aduh. Kamu baik-baik saja, Nak? Bapak tidak lihat nih kaki saya terluka. Lihat, Rin, itu kan Pandu. Iya, betul. Ayo kita ke sana. Ya Tuhan, kenapa kamu tidak hati-hati sih? Aku sudah hati-hati kok. Pengendara motor itu aja yang salah, jalan sembarangan. Aku jadi nabrak bapak yang tadi. Kalau menurut aku, kamu yang salah. Tadi aku lihat kamu ngebut. Kamu harus minta maaf sama bapak yang kamu tabrak, Du. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak salah. Lihat, kakiku luka-luka. Aku yang jadi korban kok. Seharusnya bapak itu yang minta maaf, bukan aku. Kenapa aku harus minta maaf? Tapi kasihan bapak penjual gerabahnya. Tuh, lihat. Ada yang pecah kan? Ih, Pandu, lebih baik kamu minta maaf dan mengganti barang yang pecah itu. Gak mau ah. Kalian saja yang ganti. Bayar saja sendiri sana. Kamu kenapa, Du? Tidak apa-apa, Pak. Hanya lecet sedikit. Sudah ya, Pak. Pandu mau ke dalam dulu. Sebentar, Du. Luka lecet kamu kok sebanyak ini? Kamu habis mengalami kecelakaan ya? Iya, Pak. Pandu tadi tabrakan dengan penjual gerabah. Maksudmu Pak Udin yang biasa keliling di sekitar sini? Tapi Pandu nggak salah, Pak. Pandu tadi menghindar dari motor yang mendadak melintas. Sepeda Pandu jadi oleng. Terus Pak Udin muncul dari arah depan. Brak! Lumayan. Sampai-sampai barang dagangannya ada yang pecah. Kalau begitu kamu wajib menggantinya. Tapi kan, Pak, Pandu tidak sengaja. Apapun alasannya, kamu harus bertanggung jawab. Pak Udin pasti mengalami kerugian karena barang dagangannya pecah. Coba bayangkan, bila barang yang pecah itu laku terjual sekarang, pasti uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Iya, Pak. Pandu mengerti. Besok pagi Pandu akan meminta maaf dan segera mengganti barang Pak Udin yang pecah. Nah, begitu dong. Itu baru anak bapak yang hebat dan bertanggung jawab. Wah, bagus-bagus sekali gerabahnya. Ada pot bunga, celengan, sama... Ini apa ya? Di rumahku nggak ada nih yang seperti ini. Ini namanya apa, As? Cobek. Cobek itu untuk apa? Terus cara menggunakannya bagaimana? Biasanya sih untuk bikin sambal. Caranya diulek. Begini nih caranya. Wah, seru banget. Mamaku biasanya memakai blender kalau bikin sambal. Sebenarnya akan lebih baik menggunakan alat ini. Cabai-cabai yang diulek makin tambah enak rasanya. Selain itu, alat ini hemat listrik dan sekaligus melestarikan budaya tradisional bangsa kita. Aku setuju, As. Melestarikan budaya itu baik. Hasil karya yang luar biasa. Warisan nenek moyang yang wajib dilestarikan oleh generasi penerus bangsa. Woi, menghayal aja kerjaannya. Ih, Pandu! Ayo, kita masuk ke dalam temui Pak Udin.
Kamu kan yang... Begini, Pak. Teman kami ini namanya Pandu. Dia ada perlu sama Bapak. Kedatangan saya kemari ingin minta maaf sama Bapak. Sekalian mau mengganti kerugian barang-barang jualan Bapak yang pecah. Jangan, Bapak tidak bisa menerima uang itu. Memangnya kenapa, Pak? Terima saja. Tidak, saya tidak bisa menerima uang begitu saja tanpa bekerja. Begini saja, sebagai gantinya, Bapak tantang kalian untuk membuat gerabah. Bagaimana? Kalian mau? Wah, tentu saja kami mau, Pak. Ayo, ikut Bapak ke tempat pembuatan gerabah. Inilah tempat Bapak membuat gerabah. Nah, yang lagi bekerja di sana itu anak Bapak. Namanya Adi. Ayo, Bapak kenalkan. Wah, luar biasa. Hebat sekali kamu, Di. Bisa membuat gerabah yang bagus-bagus. Ah, bisa saja kamu, Du. Karena sudah terbiasa, makanya jadi mudah. Memangnya gerabah itu terbuat dari bahan apa sih? Gerabah dibuat dari tanah liat. Ini namanya tanah liat. Dari bahan ini, kita bisa membuat gerabah atau kerajinan lain yang berbahan dasar sama. Seperti celengan, cobek, pot bunga, alat musik, misalnya rebana, dan lain sebagainya. Kalau proses pembuatannya berapa lama, Pak? Tergantung dari bentuk dan ukurannya, serta motif yang ingin dikreasikan. Kalau sudah terbiasa membuat celengan ayam jago, sekitar 3-4 jam saja. Oh, begitu ya. Saya pikir butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Tidak, Nak. Hanya saja dibutuhkan kesabaran dan keuletan untuk bisa menghasilkan gerabah yang bagus dan berkualitas. Pak Udin, boleh tidak kami mulai belajar membuat gerabah sekarang? Tentu saja boleh. Asik! Aku mau bikin celengan ayam jago. Aku bikin pot bunga. Kalau aku bikin ulek-ulekan alias cobek. Ayo, dimulai saja. Kalian persiapkan dulu bahannya, terus dibentuk menggunakan alat putar di sana. Wah, kamu bawa apa tuh, Di? Makanan ya? Itu kan gerabah hasil buatan kita. Yah, aku pikir makanan. Iya, betul. Ini buat kalian, Nak. Jangan, Pak. Gerabah ini kan bisa Bapak jual. Tidak apa-apa, Nak. Semua ini kan hasil karya kalian. Kalian bisa menggunakannya dengan bangga. Hore! Terima kasih, Pak. Sekarang saya bisa belajar bikin sambal pakai cobek. Boleh saja, Rin. Tapi sambalnya jangan dari tanah liat ya.